Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trans Sauhan dengan NIM 44432301148 dari kelas 4D. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai tentang kromatografi lapis tipis, prinsip dan cara kerjanya nih. Pertama-tama dasar kromatografi dulu nih. Dasar dalam kromatografi ini adalah urusan sampel yang diaplikasikan ke dalam pelat, dan pelat dikembangkan dengan memasukkannya ke dalam bejana tertutup, dan bagian dasar bejana diisi dengan eluent atau fase geraknya gitu kan, yang biasanya terdiri dari campuran beberapa pelarut gitu. Terus setelah pengembangan pelat diangkat dari bejana, lalu ditandai untuk dihitung nilai RF-nya gitu, atau juga bisa dari jarak pita yang terpisah dari jarak eluentnya dengan berbagai optimasi metode gitu. Terus juga ada prinsip kerja kromatografi itu, prinsip kerjanya lapis tipis memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran dan sampel versus pelarut fase gerak yang digunakan teknik KLT ini. Lalu juga menggunakan fase diam dalam bentuk plat tipis silika, dan fase geraknya bisa berupa air atau pelarut organik. Eluent ini merupakan satu dalam urutan campuran sebagai fase gerak. Bila sampel semakin mendekati kepolaran eluent, maka sampel akan lebih terbawa dan terpisah oleh fase gerak. Terus juga ada teknik kromatografi ini, KLT ini ada yang pertama tuh fase diam, berupa lembaran silika diberi sampel dengan penyuntik sampel secara hati-hati pada ujung silika. Lalu juga ada sampel berupa noda akan kering, kemudian dicelupkan dalam fase gerak yang ada dalam bejana. Terus ketiga, bila perlu bejana ditutup. Lalu ada juga pemisahan akan terjadi karena perbedaan afinitas sampel dengan fase diam dan fase gerak. Keempat nih, bila elusi telah selesai, pelarut akan dibiarkan menguap. Terus bila misalkan melakukan pemisahan di bawah UV, sampel yang digunakan ini pembedar pada sinar UV. Terus juga kalau misalkan perlu ada tahap-tahap analisis KLT, dimulai dari misalkan tangki kromatografi, terus sampel ke plat, terus menjalankan kromatografi menentukan nilai RF atau eluent, fase gerak mobile gitu kan, bisa dipilih berdasarkan trial atau errornya, dimasukkan ke dalam tangki kromatografi atau chamber, zat yang akan dianalisisnya, dan ditotolkan ke plat kit seperti itu. Terus juga mungkin tips untuk memahaminya tuh ada pemahami teknik dasar untuk teori pemecahan masalah, terus juga pemilihan eluent yang tepat. Itu sangat membantu banget tuh memperoleh permisahan senyawa, lalu kan studi literatur. Terus juga sampel harus diekstraksi dulu dengan sempurna gitu kan, agar lebih baik lah. Terus semakin nilai tingkat RF, maka semakin rendah juga tingkat kepolarannya. Ini dapat menjadikan acuan evaluasi seperti itu. Mungkin kurang lebihnya penjelasan yang singkat ini tentang kromatografi lapis tipis dari saya, Sauhan, mungkin segitu aja. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.